Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nuriatul Maswa. Saya dari program studi pendidikan guru PAUD. Saya akan memaparkan materi PPKN tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak negara yaitu negara memiliki hak khusus seperti menghukum orang, mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik pajak, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seseorang warga negara itu sendiri. Menurut Dr. A.S. Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Menurut Undang-Undang tahun 1900 pasal 26, warga negara Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 28E ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu warga negara. Warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai negara. Sedangkan yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundang-undangan dari negara. Dalam asas kewarganegaraan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal dua pedoman. Dua pedoman itu yaitu yang pertama adalah asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegara khusus. Asas kewarganegaraan umum dibagi menjadi 4, yaitu asas kelahiran atau ius soli, asas keturunan atau ius sanguinis, yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Berikutnya yaitu asas kewarganegaraan khusus. Terdapat 8. Yang pertama yaitu asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat asas kebenaran substansif, yang kelima asas non-diskriminatif, yang keenam asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang ketujuh asas keterbukaan, yang kedelapan asas publisitas. Di dalam negara juga terdapat masalah-masalah status kewarganegaraan, yaitu apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga adalah multipatrid. Multipatrid seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tinggal di perbatasan antar dua negara. Prosedur pewarganegaraan di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yaitu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diantaranya yaitu karena kelahiran. Yang kedua karena dikabulkan permohonan, karena kewarganegaraan, selanjutnya karena perkawinan. Berikut ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.
Yang selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945 meliputi: yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Yang keempat, mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Yang selanjutnya itu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya itu adalah kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama yaitu wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antar negara dan warga negara dan membela tanah air. Terdapat di pasal 27. Yang kedua yaitu wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Terdapat di pasal 29. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan memenuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28. Wajib menunjang hukum dan pemerintah. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.